Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku mau bikin video baru. Kayak temanya tuh, atau judul video ini tuh adalah kata mereka, which is aku bakal ngewawancara orang-orang teman-teman aku. Dan inilah video pertama di mana aku akan mewawancarai Mugia Disa. She's my best friend from Indonesia, from Bandung. And dia baru nyampe di Jerman minggu kemarin. Terus minggu ini di Berlin with me. Nah, jadi di video pertama ini aku mau cerita sama Disa tentang gimana sih rasanya udah ditinggal sama sosok ayah. Jadi kebetulan kita berdua nih sudah ditinggal sama sosok ayah, dan kayak ya mau cerita-ceritanya gimana rasanya. And pertama mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Boleh, silahkan. Hai semua, aku Disa, aku dari Bandung. Terus kegiatan aku sekarang ini, aku lagi nunggu hasil ANP dan akan ANP di 2 student college lainnya. Terus sebelumnya aku udah pernah au pair sama Bundesfreiwillige Dienste juga di Grundschule. Dan sudah sekian. By the way, ANP itu apa sih? ANP adalah Aufnahmeprüfung. Itu adalah salah satu syarat untuk tes masuk student college. Terus kalian bakal dites Deutsch sama Mathe Gitu. Terus dia udah lagi mau ujian masuk student college, dan habis itu mau melanjutkan kuliah. Insya Allah, bismillah. Mohon doanya teman-teman sekalian. Jadi gimana ceritanya nih waktu ditinggal papa? Jadi aku waktu itu, papaku meninggal 2015. Itu aku kelas 3 SMP. Wow, masih kecil tuh. Terus waktu itu aku tuh deket banget sama papaku. Bener-bener dekat. Terus waktu itu sih Sedekat apa? apa? Sedekat apa? Sedekat apa? Wah, kalau dibilang sedekat apa sih Kayak apakah udah kayak bestie banget gitu? bisa disebut kayak gitu kali ya. Soalnya papa aku ini pelatih sepak bola kan. Terus Aku tuh bener-bener kemana-mana ikut papa aku. wow, Maksudnya kayak latihan papa aku ke tempat. melatih ini itu segala rupa. Terus kayaknya aku anak papa banget deh dulu. Oh, lebih dekat Jadi- sama papa daripada sama mama gitu. Bisa disebut kayak gitu kali ya dulu. Karena ya karena kemana-mana bareng juga kan. Terus sering antar jemput aku sekolah juga. Jadi pasti aku tuh lebih segan ke mama dulu. Karena kayak ke papa biasanya lebih loker gak sih? Ya kan ya. Terus kayaknya agak-agak beda sih. beda juga ya? Enggak sih, aku ngerasa aku lebih loker ke papa gitu. Jadi kayak Lebih loker tuh kayak lebih bebas gitu guys. Ah. Lebih bisa terbuka sama iya, papa lebih gitu. terbuka. Terus pasti sangat terpukul ya waktu itu. my God. Karena Kehilangan banget. kehilangan banget, pasti kehilangan banget. Terus Perasaannya kayak shock gitu gak sih waktu awal tahu Iya. bahwa papa udah gak ada? aku sih shock banget. Tapi Karena sebelumnya kayak ada perasaan udah merasa kalau mau ditinggal, atau ada feeling apa gitu? Nah, aku sebenarnya nggak ada feeling sama sekali. Cuman waktu papa aku kan meninggal 3 Februari. Tapi pas bulan Desember tuh papaku dirawat di rumah sakit. Udah Terus lumayan bilang, lama ya. terus bilang kayak udah deh, katanya Disa sama Kila sekolahnya yang deket-deket aja katanya. Cuman mungkin kan papa udah nggak bisa ngantar lagi. Cuman kita sama sekali nggak kepikiran ke sana gitu kan. Karena pas Februari meninggal pun papaku udah sehat-sehat aja. Maksudnya kayak lagi di kondisi yang sehat. Tapi mungkin kadar Allah sudah jalannya. Pasti banyak hikmahnya juga sebenarnya di kejadian itu. Terus kalau feeling kamu, perasaan kamu setelah ditinggal almarhum papa sampai sekarang gitu, dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang gimana? Banyak yang bilang kan katanya sebenarnya makin lama ditinggal makin kehilangan. Sejujurnya aku merasakan itu juga sih, tapi yang aku rasain sekarang alhamdulillah tuh semakin lama juga semakin terbiasa, dan amin insya Allah semakin kuat juga. Dan apa ya, mungkin sebenarnya pasti sampai saat ini pun bakal ada sesuatu yang hilang gitu kan. Ya nggak sih, Iya, bakal benar. ada sesuatu yang hilang dari kita. Dan katanya pun the real patah hati anak perempuan kan kehilangan ayahnya ya. Iya, the real. Itu memang maksudnya kerasa gitu. kerasa banget kan ya, kayak berarti Bener patah nih, hati relate gitu ya. iya, patah Udah patah kerasa. hati yang lain belum lewat ya. Iya, bener. Lewat. Jadi kayak Ini paling patah nih. iya, ini udah paling patah banget. Jadi katanya kayak kehilangan setengah jiwa aja gitu kan ya. Bener banget. Setuju, Iya kan ya. setuju.
Oh my god, setuju, relate. Iya banget sih, tapi insya Allah ya jiwa kita nanti dipenuhi lagi sama Allah ya, amin. Iya, Maksudnya tapi saat itu kayak kerasanya kayak gitu kan. Terus sampai sekarang kah? Alhamdulillah sih yang aku rasain sekarang udah nggak sebegitu kehilangan awal sih. Cuman aku rasa sekarang alhamdulillah udah nggak, walaupun pasti ada yang hilang pasti banget, cuman nggak sebegitu kehilangannya waktu Masih awal ditinggal. Dan Paham. di rantau ini pun sebenarnya juga karena kita lumayan ya apa-apa ngurus sendiri kan, jadi seenggaknya nggak sebegitu kepikiran Iya, itu benar, juga benar. sih begitu. Kayak udah harus terbiasa sendiri. Kalau kamu gimana Zal, cerita kamu? Ya kurang lebih sama, maksudnya aku baru ditinggal kemarin sih, maksudnya nggak terlalu lama banget, bertahun-tahun. Kayak Lisa kan udah 5 tahun, aku baru 2 bulan something kan. Aku 13 tahun belum. 2015 kan? 2015 kan? 8 tahun 9 tahun ya, maksudnya udah 8 tahun. Aku kayak baru kemarin November 2022, ya baru 2 bulan. Awalnya Ayah tuh emang gak sakit kan, maksudnya kayak gak pernah ada feeling jelek yang kayak mau pergi, mau ninggalin. Terus kita gak ada pernah tanda-tanda kayak mimpi atau segala macam tuh gak ada. Jadi beneran kita semua shock, kita semua kaget kayak kalau Ayah harus pergi gitu. Terus waktu itu Ayah emang nggak ada penyakit apapun, jadi nggak pernah periksa juga kan ke dokter karena emang kayak normal aja gitu, sehat. Nah tapi waktu pas meninggal tuh katanya Ayah jadi sakit dada gitu, terus nggak lama emang pingsan gitu. Terus pas dibawa ke rumah sakit kata dokternya udah nggak ada. Nah terus malamnya di Indonesia mamaku telepon ke aku kayak jangan sedih, jangan apa-apa, tetap kuat gitu karena Ayah udah nggak ada, udah dipanggil gitu. Karena kayak ini shock gitu kan. Waktu masih video call kayak aku masih kuat gitu, tapi pas udah malam di Jerman nih sampai pagi itu aku nangis terus gitu loh. Kayak nggak tahu nangis yang beneran keluar terus, kayak aku cuma bisa natap langit sama bintang-bintang gitu, kayak aduh, itu feelings yang beneran baru aku rasain. Beneran kehilangannya tuh separah itu, kayak nangis sampai pagi, sampai mau tidur juga. Terus paginya baru feeling better, bangun, oh ya udah nggak ada gitu kan, udah bisa nerima. Sejujurnya ikhlas, bisa nerima sih, sampai sekarang juga ikhlas. Kayak feeling aku juga baik, kayak maksudnya semoga Ayah ditempatkan di tempat yang terbaik gitu kan di sisi Allah gitu. Terus yang pasti bener, aku setuju sama kamu, kayak the real patah hatinya anak cewek dan kayak setengah jiwanya tuh hilang. Jadi aku ngerasa aku nih gelas nih, terus kayak diisi full sama air, tapi sekarang tuh setengah gelas aku tuh kosong gitu, kayak udah pergi. Terus gimana nih perasaan kamu ada di Jerman 14.000 km dari Indonesia, terus kamu maksudnya belum bisa berkesempatan pulang sampai saat ini, gimana nih perasaan kamu? Iya benar. Nah Evi, kayak aku juga kan udah sekitar 4 tahun ya di Jerman, dan itu aku belum pulang ke Indonesia. Dan waktu terakhir ketemu Ayah tuh berarti 4 tahun lalu kan. Jadi aku kayak masih ngerasa oh Ayah masih di Indonesia dan aku di Jerman kayak gitu. Nah tapi mungkin nanti pas aku balik Indonesia, oh ternyata Ayah udah bukan maksudnya di Indonesia, tapi kayak di dalam tanah gitu kan. Itu yang aku belum bisa rasain feelnya nanti kayak gimana. Tapi kalau untuk sekarang feeling yang kayak oh Ayah udah nggak ada tapi aku masih di Jerman tuh kayak biasa aja, maksudnya udah terbiasa karena dulu juga udah pisah, udah nggak ketemu kan 4 tahunan gitu. Nah cuman nanti kalau udah balik Indo nih, yang disamperin adalah kuburan, itu aku belum tahu sih feelingnya. Cuman kayak ya udahlah, emang harus dihadapin aja gitu, kuat. Apalagi kalau di Indo kan kayak kita bener-bener ngerasa kayak atmosfernya, memori-memorinya juga bener kan banget. kayak maksudnya yang kita Lemarinya lewatin kan. iya. Aku tuh dulu deket banget sama Ayah, kayak kamu juga, kayak diantar, jemput, sekolah kemana-mana tuh sama Ayah. Terus dari SMP, dari SD, bahkan dari TK sampai SMA tuh kan aku udah ngekos juga ya dekat SMA. Terus kayak setiap minggu dianterin ke sana. Terus Ayah tuh yang suka bantuin beresin lemari aku, meja belajar aku, kasur aku. Terus pokoknya nge-provide semua barang-barang ini tuh, beli ini itu juga selalu sama Ayah. Terus kalau ngerjain tugas suka dibantuin Ayah, tau kan. Kalau urusan yang kayak elektronik, sepeda segala macem gitu-gitu, semua urusan Ayah, kayak aku tuh nggak tahu apa-apa gitu. Terus tiba-tiba gak ada, ya kehilangan banget. Tapi ya udah, ya gimana lagi ya. Gitu sih. Sama, kita dulu deket banget sama Ayah. Cuman aku juga sama Mama
terbuka gitu kalau aku bedanya. Kayak aku bahkan lebih suka curhat sama mama daripada sama ayah kalau untuk masalah perasaan-perasaan gitu ya. Tapi kalau untuk yang kayak lebih ke fisik, lebih ke apa ya, antar jemput itu sama ayah, aku juga deket sama ayah sih. Nah tapi setelah meninggalnya ayah tuh aku rasa jadi aku harus lebih dekat sama mama. Dan benar, aku beneran kayak ngechat apa-apa, telepon apa, video call, sedikit-sedikit video call tuh sama mama kayak harus gitu. Kayak beneran udah bestie aku banget. Kayak mungkin mama juga ngerasa udah sendirian kan di sana di Indo. Jadi aku apa-apa sama mama tuh kayak terus chat-chat aja gitu. Kamu gitu gak sih? Kalau aku juga gitu. Soalnya apalagi bener banget karena mungkin mama udah sendirian dan pasti perlu tempat cerita juga kan. Dan apalagi ditambah lagi kita rantau di sini kan. Jadi makin jauh tuh makin deket Dia sebenarnya bener kan. makin jauh makin dekat. Jadi kayak Setuju. bener-bener tuh apapun hal kecil yang kita lakuin mungkin sebenarnya di Indo bisa, tapi di sini tuh kita bisa ceritainnya tuh beda gitu. Bener. Kayak Lebih berfeel ya, lebih iya, kayak kayak tiap hari mah ini di sehari ini makan ini gini lebih berfeel gitu. Iya. Padahal kalau di Indo kan biasa ya makan doang. Tapi kalau karena rantau ya, Iya, kayak teleponan pun beda gitu sebenarnya, dan bahasannya pun lebih dalam dan lebih kayak lebih deep aja gitu. lebih Dan rasa ngerasa lebih dekat. lebih jauh, lebih dekat. Iya, gitu. dan kayak sejujurnya sih apa ya? Ya. Bener ya, kalau misalkan ayah masih ada, masih hidup, apa yang pengen kamu lakuin atau ucapin? Kalau aku sih yang pengen aku ucapin pasti kalau masih ada nih. Apa ya? Pasti terima kasih udah memilih mama aku dan sudah melahirkan aku. Mama aku udah melahirkan aku. Mama aku yang melahirkan aku. Maksudnya tapi nggak ada papaku, nggak ada aku juga kan. Terus apa lagi ya? Maksudnya udah berjuang untuk keluarganya, sayang sama keluarganya juga. Kayak gitu. Kangen aja. banget gak sih tapi? Ya sih, pasti sih. Kalau dibilang kangen banget sih pasti sih. Tapi aku sudah ikhlas juga sebenarnya. Cuman kalau dibilang Nanti kangen juga ya pastilah. di surga. Aduh, Aduh, amin ya Allah. amin ya Allah. Terus kamu nih, Ayo Allah. apa yang mau kamu sampaikan nih? Kalau misalnya masih ada, aku pengen pertama kali peluk yang erat banget. Kayak aku gak mau lepas. Terus aku cuma bilang kayak makasih. Terus kayak aku bakal berjuang dari semenjak ayah pergi sampai sampai kayak nanti waktunya aku harus balik gitu ya, aku bakal jadi anak yang baik. Aku pengen jadi anak yang banggain ayah gitu loh. Kayak ayah harus lihat aku jadi anak kesayangan yang bener-bener ayah banggain banget dari atas sana. Terus pas waktunya aku pulang juga aku pengen bisa bilang kayak ayah harus bangga sama aku udah kayak gini, aku udah kayak ngelakuin tugas terbaik aku cuma pengen peluk ayah gitu. Kayak aku cuma pengen buktiin aja gitu buat ayah, kayak makasih untuk semua yang udah ayah ajarin, udah ayah kasih sampai aku bisa berada di titik sekarang ini. Ya gak sih? Iya pasti. Kayak cuma bikin mau mereka bangga gitu kan. Insya Allah ayah Zalza juga di Iya, sana iya, ditempatkan di tempat terbaik. Pasti bangga banget sama Zalza udah berjuang sampai saat ini sejauh aku ini juga. Tapi sumpah kita kayak tau gak sih perasaan yang kayak anak cewek nih, anak pertama terus kayak harus rantau. Iya. Tau gak sih kayak ingin ninggalin mama, ninggalin keluarga demi Ya aku sekarang memang anak perempuan kan ya, Iya, anak kan? pertama ya, maksudnya pasti kita merasa bertanggung jawab sama keluarga kita kan ya. Dan sebenarnya keputusan untuk rantau ini bukan keputusan mudah juga. Benar. Dan rasanya tuh ninggalin keluarga, tanah kelahiran kita sendiri tuh kayak sesuatu yang hilang juga. Maksudnya ada sesuatu, walaupun emang sih pas di sini kayak kita jalani hidup kita di sini, cuman pas kita rasanya ninggalin tuh kayak aku sih lebih ke waktu kalau mau ninggalin kayak aku tuh sensitif gitu loh, kayak perasaannya campur-campur. Dan apa ya, aku mau ninggalin orang-orang tersayang Hmm. gitu, mau ninggalin Bandung gitu, iya tercinta. teman-teman Iya, juga benar. sebenarnya Benar. teman-teman Itu pasti pengorbanan yang terkenal. berat banget karena ya harus ninggalin orang yang kita suka, orang yang kita cintai, semua yang kita cintai di sana, dan harus pergi merantau ke sini dan Iya semuanya sangat-sangat asing gitu kan. iya Berat sih pasti. iya. Tapi keren lah, salut aku sama kamu kayak balik lagi ke sini gitu. Alhamdulillah, kamu juga lah. Kita sama-sama masih berjuang nih Iya, teman-teman. Doanya
kita semua teman-teman di sana juga yang masih berjuang. Mm-mm. Semangat selalu. Nah, tadi kan udah bikin nih kesan-kesan kalau misalnya ayah ada atau apa yang mau diomongin untuk ayah. Terus sekarang coba kalau untuk mama gimana Dis? Buat mama aku aduh, Pasti nonton nih. nanti langsung dikasih link Langsung ya, dikasih. langsung orang pertama. Iya, coba. Terima kasih udah jadi orang yang paling percaya sama semua mimpi-mimpi aku, lebih dari aku sendiri, untuk terus berjuang untuk anak-anaknya dan selalu kasih yang terbaik untuk Disa dan untuk Kila. Terus terima kasih udah jadi wanita yang super sabar, super kuat, terus wanita hebat juga, yang selalu jadi panutan aku yang pasti. Doa, Nggak apa-apa, terus keluarkan biar mama kamu tahu. iya tadi pokoknya terima kasih udah apa ya, selalu kasih yang terbaik aja sih buat aku, buat adik aku juga. Udah sih sekian dan terima kasih. Yang mau disampaikan buat Mama Gawat Gedils. Aduh, buat mama aku, mama keren banget ya Allah, kayak kuat banget udah ditinggal sama ayah, tapi mama sendiri yang nguatin aku, yang kayak harus kamu sabar ya, kamu harus kuat, terima. Aku tahu mama sama ayah deket banget, kayak aduh ayah sayang banget sama mama sayang banget sama ayah gitu kan. Mama pasti kehilangan banget udah ditinggal teman hidupnya di dunia, tapi semoga bisa reunited di sana nanti. Pokoknya mama yang sabar aja, yang kuat, tetap apa ya, makasih banget udah berjuang sejauh ini buat aku dan adik aku juga. Yang pasti aku juga pengen bikin mama bangga, aku bakal terus berjuang juga kayak gitu sih. Terus ya aku juga nggak sabar buat peluk mama nanti kalau pulang, tapi kayak aku pengen dulu beresin apa yang udah aku jalanin di Jerman. Jadi mama sabar dulu aja, ntar juga ada waktunya kita ketemu kayak gitu sih. Udah. Sarangnya mama-mama kita. Sarangnya mama kita. We are fine here. Oke guys, jadi segitu videonya. Makasih udah nonton, udah dengerin. Dan kita lupa buat video penutup, jadi pakai suara aja ya, by the way. So, don't forget to like, comment, and subscribe kalau kalian suka videonya. And see you in the next video. Bye.